Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana Rosuryu dan kawan-kawan Diva Ahmad Hosinuddin itu melakukan konferensi pers. Sepertinya mereka ini menolak hasil uji lab forensik yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Dan di video tersebut Rosuryu dan kawan-kawan sudah kelihatan panik dan merasa didiskriminalisasi oleh tim advokat dari Bapak Jokowi. Dan video selanjutnya ada pengacara Peradi dan Mbak Nana Patmo itu memberikan penjelasan yang sangat menohok, yang sangat jelas kepada para pembenci. Karena jika kita melihat video tersebut, Rosuryu dan kawan-kawannya ini sudah ketinggian rasa kebencinya kepada Bapak Jokowi. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita nonton sama-sama berikut ini. Terkait dengan upaya kriminalisasi yang saat ini tengah berjalan, kami menghimbau kepada rekan-rekan advokat, para praktisi hukum, supaya kita semua bersatu memberikan dukungan kepada Mas Rosuryu dan kawan-kawan yang saat ini menghadapi proses yang secara nyata menurut pandangan kita ini bagian dari kriminalisasi, supaya proses ini berjalan secara benar, terutama pihak Polri harus netral. Pihak Polri tidak boleh berpihak, karena dalam kaitan dengan respons terhadap laporan Jokowi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, nampak sekali polisi sudah melangkai hal-hal penting yang harusnya didahulukan. Ini menunjukkan bahwa sinyal kriminalisasi itu mulai terjadi, ya. Panggilan terhadap terlapor dengan agenda klarifikasi itu sebetulnya langkah yang menurut kita keliru besar, karena yang harus diklarifikasi adalah pihak pelapor. Karena kita tahu di dalam KUHP itu ada beberapa pasal mengenai persangkaan palsu, laporan palsu, sehingga orang kemudian menjadi korban dari laporan palsu, dan itu sudah banyak terjadi. Nah, kami minta supaya dalam kaitan dengan perkara ini seharusnya Polri menjadikan momentum untuk berbenah, bertindak secara objektif, terutama memberikan pelayanan keadilan secara benar. Saya kira itu. Dan kami yakin betul bahwa ijazah itu asli. Kenapa? Karena kami lihat dan kami telaah juga beberapa hari ini. Nah, itulah dampak yang kami terima, bahwa ada ketidakterasan sehingga ketertarikan seseorang atau aparat penegak hukum untuk melihat apakah ini benar apa enggak. Seperti itu teman-teman. Di sini teman-teman ada yang 100% yakin ijazahnya Pak Jokowi palsu. Asli enggak? Enggak, asli dulu. Asli dulu. Ada yang 100% dari dampak ini? Menjadi bertanya-tanya kan? Nah, ini pertanyaan ini adalah pertanyaan ini yang membuat kami, ini adalah perilaku yang tidak biasa. Kalau itu asli dan itu sudah dinyatakan oleh lab sampai kemanapun, di laboratorium, uji kertas dan lain sebagainya, serta foto dan lain sebagainya, bahwa itu asli, saya yakin kok pihak pembenci Jokowi atau orang-orang yang memang menaruh kebencian terhadap Bapak Joko Widodo, ya, yang memang betul-betul saya anggap perilaku tidak biasa yang biadab, ya, bisa dikutip gitu. Selamat malam, dengan Nana Patmo Saputro di sini. Video ini saya buat sebagai kelanjutan dari tulisan saya di Facebook. Facebook saya namanya Na Patmo OFC. Buat teman-teman yang ingin tahu, 17 jam yang lalu atau kemarin gitu, saya membuat postingan dengan judul "Sia-sia berdebat dengan orang goblok" gitu. Nah, isi postingannya itu memang tentang IQ orang Indonesia yang di bawah standar orang normal, ya. Dan sebetulnya masih masuk ke dalam range gorila gitu. Nah, saya masukkan juga pendapatnya Mark Twain. Mark Twain mengatakan bahwa orang bodoh itu tidak akan bisa mengubah pikirannya meskipun dikasih bukti. Kenapa? Kemampuan otaknya itu tidak bisa mencerna data. Orang-orang yang kecerdasannya di bawah banget itu mencerna segala sesuatu dengan perasaan. Jadi kalau mereka punya kebencian, mereka punya ketidakpuasan, mereka punya kemarahan, itu dikasih data yang kira-kira akan membuat mereka merasa bisa meluapkan kemarahan, kebencian, dan ketidakpuasannya, mereka makan itu, meskipun datanya salah.
gitu ya. Nah, jadi buat para teman-teman yang menjadi mayoritas atau orang awam, saya nasihatkan untuk percuma ngelawan mereka. Nah, tapi memang faktanya saya juga punya teman-teman lain yang orang-orang pintar dan memang mendedikasikan dirinya, mendedikasikan waktunya, mendedikasikan kepintarannya, mendedikasikan skillnya berdebat untuk melawan hoax, untuk melawan DFK. DFK itu apa? Yaitu disinformasi, fitnah, dan kebencian. Nah, orang-orang seperti ini itu tidak termasuk yang saya sarankan untuk jangan berdebat, enggak. Karena memang itu adalah dedikasi mereka. Mereka pintar. Nah, mereka kadang-kadang itu memang sengaja mengambil seorang gorila gitu untuk dimasukkan ke dalam ajang perdebatan. Itu sebetulnya bukan untuk menyadarkan gorila itu, karena mereka tahu, mereka juga seperti Mark Twain tahu bahwa percuma, dia juga nggak akan mengubah pendapatnya. Tetapi kenapa mereka sengaja berdebat dengan orang tertentu yang mereka sudah pilih gitu ya? Karena ini sebetulnya itu adalah sebuah panggung di mana gorila yang terpilih ini memang dijadikan sebagai tontonan, ya kan. Gorila berpendapat gini, terus kemudian dilawan dengan argumen-argumen dan data-data valid, lalu kemudian gorila itu langsung kemudian maki-maki, kata-kataan. Nah, di sini kan kemudian dikasih kata-kata lagi bahwa bukan seperti itu berdebat. Jadi sebetulnya tujuan dari kawan-kawan itu adalah untuk membuat teman-teman yang otaknya normal itu bisa ngeliat, oh iya ya, benar ya, keliru ya sebenarnya ya. Oh iya ya, ternyata itu hoax ya. Oh iya, ternyata DFK ya, itu disinformasi ya. Oh iya, ternyata itu masuk dalam golongan fitnah ya, jadi nggak benar ya datanya ya, gitu. Nah, tetapi pekerjaan ini atau kegiatan ini memang tidak untuk semua orang. Contohnya apa? Contohnya adalah gini, kalau kita jadi merasa frustasi dan kesal dan marah, berarti kita memang belum mencapai skill yang dimiliki oleh teman-teman saya itu. Nah, pilihannya dua, mundur saja karena percuma, nanti Anda malah jadi marah-marah sendiri, atau ya sudah, Anda tingkatkan skill Anda untuk bisa menjadi seperti teman-teman saya yang menjadi pasukan anti hoax dan anti DFK itu. Kenapa begitu? Karena begini teman-teman, pada masyarakat kita tuh banyak sekali RCB. RCB itu adalah rakyat clickbait. Jadi rakyat biasa yang saya ragukan kecerdasannya gitu ya, karena mereka hanya membaca judul. Baca judul, lalu kemudian nggak baca isi dari berita. Padahal seringkali namanya juga orang mau clickbait. Namanya saja media itu mau cari duit dengan clickbait. Jadi judulnya biasanya sangat jauh dengan isinya. Nah, ini banyak sekali orang yang kemudian percaya pada judul, lalu kemudian berpendapat, lalu kemudian berantem. Nah, jadi kawan-kawan saya itu memang juga bertempur melawan RCB ini, rakyat clickbait itu, korban yang berhasil dibodoh-bodohi oleh buzzer-buzzer yang melakukan fitnah, yang memalsukan informasi, bahkan mengeditnya gitu, lalu kemudian mengunggahnya sebagai informasi yang sebetulnya keliru, betul-betul salah, karena memang ya orang itu dibikin-bikin kok. Jadi seperti itu gambarannya ya, supaya teman-teman tahu apa yang sekarang sedang terjadi di medsos-medsos kita gitu ya. Jadi keributan-keributannya itu memang yang dibuat oleh orang-orang untuk mengacaukan bangsa ini, untuk memecah belah gitu. Jadi saya ingatkan bagi teman-teman yang memang masih punya kebencian, ketidakpuasan, kemarahan gitu ya, coba dicek. Jangan sampai Anda itu sudah dijadikan pion-pion kerusuhan bagi bangsa ini. Dan asal Anda tahu, kalau sampai bangsa ini benar-benar jadi kacau, Andalah orang pertama yang akan jadi korban. Kenapa? Ya karena kita orang kecil teman-teman. Anda sekarang gini, coba diingat lagi, Anda punya tabungan nggak yang bisa membuat Anda survive 3 tahun tanpa bekerja, tanpa punya pemasukan? Survive nggak? Enggak. Jadi kalau ada apa-apa, ekonomi kolaps segala macam, yang mampus duluan siapa? Ya kita-kita. Gitu. Kecuali ya buat kita-kita atau Anda-Anda yang punya tabungan bisa hidup 4 tahun, 5 tahun meskipun hidup di dalam bunker, nah, itu oke itu gitu ya. Jadi ayolah kalau kita sampai masih tidak punya kepuasan atau segala macam itu wajar, tetapi jangan sampai kebencianmu dibakar orang untuk menghancurkan negara
di mana negara itu adalah negara satu-satunya yang kamu sanggup tempati. Karena kalau kamu ngungsi juga kamu nggak sanggup survive, ke tempat negara lain juga nggak sanggup survive. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kan jadi konyol. Nanti besok-besok saya akan tampilkan sebuah video betapa menyesalnya orang-orang Libya karena telah berhasil diprovokasi sehingga negaranya berantakan sekarang. Diprovokasinya tuh dibuat benci sama pemimpinnya sendiri. Konyol banget deh, konyol banget. Nanti kalian akan lihat betapa konyolnya dan ya, mudah-mudahan kalian bisa sadar. Tapi ya nggak tahu ya, jangan-jangan Mark Twain bener gitu loh. Percuma ngasih informasi ke orang bodoh, mereka nggak akan mengubah pendapatnya. Jadi ya informasi saya hanya untuk teman-teman yang tidak bodoh gitu saja. Semoga bisa merenung gitu ya. Semoga. Terima kasih.